Selamat Ya, siang. selamat siang. Walah. Keren, keren. Sekarang Hahaha. ini gara-gara virus kita bisa ketemu pakai Zoom gitu ya Pak ya. Sekarang bisa Ya, pakai ya. Instagram gitu. Nah, ya, ya. Kalau ada virus, tiap kali saya bilang, Pak, ayo dong pakai Instagram. Ah, enggak, saya di Facebook aja. Nah, sehat ya Pak ya. Saya seneng Ya, oke, sehat, semangat, sehat. sehat gitu ya. Ya, sehat, sehat. Oke. Terima kasih. Good. Pak, mau Ya, nanya dulu sebelum nanti promosi, bukunya masih ada nggak? buku masih, masih, Masih ya? Oke, masih. siap, Ya, siap. ya, Pak, kita nanti akan ada tanya jawab, tapi saya sekarang hilangkan opsi tanya jawabnya dulu supaya ya, eh, full kita fokus. ya, Teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, saya perkenalkan ini Pak Dokter, ya. diri daripada komunitas sehat itu murah. Kenapa murah? Kalau lagi sehat, kalau lagi sakit mahal gitu Kalau ya. sakit mahal, ya. Ini adalah Nah, beliau adalah Pak Dokter Handrawan Nadesul. Pak, nah. silakan. Ya, ya. Terima kasih, Pak Anton. Jadi saya kira semua sebagian besar teman-teman sudah sering membaca, mendengar tentang COVID ya. Cuma ini baru pertama kali barangkali terjadi yang kita alami bahwa kejadian COVID-19 ini 200 negara itu secara serempak melakukan banyak research. Jadi waktu saya menulis buku, itu baru saja saya kirimkan, besoknya sudah banyak sekali tambahan-tambahan. Sampai hari ini barangkali banyak sekali tambahan selain ada koreksi. Jadi saya kira baru pertama kali di dunia negara ini mengalami tantangan untuk melakukan research termasuk obat, cara, dan sebagainya. Ya. Dan semakin hari kita semakin mengenal sebetulnya COVID-19 itu apa. Tapi satu barangkali yang perlu saya sampaikan sekarang adalah cara penularan. Bahwa penularan sekarang ini bukan lagi seperti di awal dulu. Bahwa penularan itu cuma droplet 2 meter saja. Bukan itu ternyata. Lebih dari itu. Artinya setelah ada ilmuwan di Jepang menggunakan fotografi teknologi tinggi, itu ternyata kelihatan, kedapatan bahwa semburan dari mulut pembawa virus itu lebih dari 2 meter ternyata. Apa yang kita kenal dengan micro droplet, bukan saja droplet, micro droplet. Jadi dia lebih halus semburannya itu. Ukurannya mungkin sekitar 10 mikron milimeter. Jadi kecil sekali halus. Artinya apa ini? Artinya bahwa bukan saja penularan itu droplet, tapi juga airborne. Nah, ini yang barangkali sesuatu yang baru. Airborne artinya apa? Dia bisa berterbangan. Dulu kita anggap dia cuma jarak 2 meter, kalau kita berhadapan dengan pembawa virus, kita kena. Tapi ternyata ini lebih dari 6 meter. Konsekuensinya apa? Lebih dari 6 meter artinya bahwa kita sejauh radius 6 meter dari satu orang pembawa virus, kita kena. Nah, apakah virusnya itu langsung kita hirup dari udara? Apakah hal lain? Yang pasti bahwa di rumah sakit di Wuhan dulu, itu ternyata lantai rumah sakit terutama ICU, itu penuh tumpukan virus. Jadi artinya apa? Orang bersin, batuk, pembawa virus ini, selain terhirup, lebih banyak yang jatuh bertebaran di lantai. Jadi waspada alas kaki Anda. Jadi saya menduga, karena kemarin kira-kira 3-4 hari lalu, ada perawat di Bogor, laki-laki, menularkan pada 2 anaknya di rumah, setelah dilacak ternyata dari pakaian yang dia bawa pulang. Jadi arti apa? Artinya bahwa di rumah sakit udaranya itu kemungkinan besar itu sudah tercemar kalau ada banyak penderita COVID-19. Jadi di pakaian kita, di rambut kita, mungkin juga di sepatu kita dan alas kaki kita, itu
kemungkinan membawa virus itu ke rumah. Jadi saya ketemu juga kasus seorang ibu di Surabaya, dia sangat ketat lengkap ya, dengan pakai masker, dengan sarung tangan dan sebagainya. Dia pergi ke pasar. Setelah pulang dari pasar, berapa hari kemudian dia demam. Ternyata positif COVID, lacak punya lacak dia dari uang yang dia pegang. Karena tidak ada lain cara, karena dia pakai masker, ya, pokoknya bersih sekali pakaian, dia cuci betul. Tapi uang kembalian di pasar itu dia pegang dan dia masukkan ke dalam saku. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah dari uang kertas. Kita tahu bahwa virus ini itu bertahan agak lama, hitungan 2, 3, 4 hari, itu di kertas, di kayu, dan di kain. Jadi di kain artinya di pakaian kita dia bisa bertahan kalau dia menempel. Ya. Kita ke tempat umum, ke tempat publik, ya. Di sana ada supermarket, ada rumah sakit. Nah ini potensi kita membawa virus itu besar. Karena selama ini kita cuma anggap, wah kita berjauhan, distancing ya, sama orang-orang jauh. Tapi udara di tempat umum itu sangat berpotensi mengandung tercemar oleh virus ini. Sementara itu dulu barangkali, Pak Anton. Ya, Ya. banyak hal yang menarik yang terjadi dalam 3 minggu terakhir ini. Ya. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang diduga A ternyata bukan, semua sekarang makin terbuka. Tapi sebelum saya terlalu jauh, saya mau balik sedikit mengenai vaksin, Pak. Itu kumaha, Pak? Iya. Vaksin kira-kira gimana, Pak? Sebetulnya vaksin sih tidak lebih penting dari PSBB, saya kira begitu. Ya. Jadi yang sebetulnya harus lebih ketat dilakukan, karena Indonesia dan setiap negara, saya pikir Pak Jokowi juga memahami sekali bahwa kita tidak bisa serta-merta meniru ya bulat-bulat dari negara lain karena kondisi masyarakat berbeda. Nah, kita dimulai dengan PSBB, saya kira betul ya. Kita melihat bahwa mungkin berapa hari ini kelihatan sudah agak mengendur ya, kalau itu pun sebetulnya harusnya lebih baik kalau masyarakat itu tidak bandel. Jadi sekali lagi vaksin itu nggak bisa terlalu diharapkan sekarang, karena protokolnya itu 18 bulan setelah dia ditemukan, itu uji kliniknya 18 bulan ketentuan. Paling cepat mungkin tahun depan, awal tahun ya, sekitar April ya. Paling cepat, karena protokolnya harus begitu. Sekarang ditemukan, nggak bisa langsung dipakai. Jadi perlu waktu kira-kira 18 bulan. Taruhlah 1 tahun, ya tahun depan lah awal. Vaksin seperti itu. Yang perlu dipahami barangkali, kita sebetulnya tahap sekarang itu tahap membela 271 juta rakyat Indonesia. Kasusnya aja baru 10.000. Ya, 10.000, 9.000 itu mestinya sembuh. Karena 90% ke atas self-limiting, artinya bisa menyembuh sendiri. Tapi yang 270 juta yang belum sakit ini yang mesti dibela. Cara membelanya, ya mereka jangan keluar rumah. Diputus rantai penularannya. Jadi dalam rangka itu saya kira. Kalau yang sakit sih, dari 10.000, 1.000 lah yang parah. Yang parah itu kan rumah sakit kita sudah mampu menampung. Yang masalahnya kenapa angka kematian lebih tinggi? Datangnya terlambat. Jadi masyarakat kurang diberikan kewaspadaan bahwa setiap demam saja harus dicurigai, apalagi di daerah zona merah. Ya, harus dicurigai bahwa ini COVID. Jadi saya kira sekali lagi vaksin sih, ya nggak mungkin lah kita harapkan. Tapi yang harapan satu adalah kita tetap tinggal di rumah. Karena apa? Masyarakat mesti tahu arti satu orang positif itu di belakangnya ada puluhan sampai ratusan yang terdampak oleh dia.
Jadi dia bukan merugikan dirinya sendiri, tapi ada 10 sampai ratusan orang terdampak. Apalagi kalau penularan sekarang itu, penularan yang lebih gampang dari sebelumnya. Artinya bisa nempel di baju, di rambut, di kulit, di sepatu. Itu kan lebih besar kemungkinan probability orang bisa tertular. Saya kira itu, Pak Anton. Pak, ada pengobatan yang menggunakan darah dari Ya, orang yang negatif. ya. Apakah itu efektif, Pak? Ya, sekarang sudah mulai dipakai. Pak Jokowi minta seorang dokter, Dokter Veronica kalau tidak salah. Dan ini di Wuhan sudah dilakukan. Cuma masalahnya kan perlu approval ya. Jadi apakah FDA itu meng-approve bahwa secara logika medis mungkin. Karena 2-3 minggu setelah orang sembuh, itu tumbuh zat antibody terhadap virus ini. Dan itu obat. Ya. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan? Cuman masalahnya memang lebih pelik seperti orang transfusi darah. Jadi harus diperiksa golongannya apa sama, tidak dicocokkan seperti itu. Bahwa itu potensi menyembuhkan, ya. Cuman ya kalau kita lihat angka kesembuhan sebetulnya tinggi, ini kan cuman sekrup kecil dari bagian dari terapi. Karena nggak diobatin aja sembuh kok. Asal tidak terlambat. Asal tidak Pak, terlambat. kita kan pengen jalan-jalan lagi nih, Pak. Kaki Ya. udah gatel, Pak. Bapak kaki udah gatel belum? Iya, pengen. Iya. Nah, yang jadi persoalan saya melihat kepada yang sekarang sudah buka. Halo? Ya, Halo? Pak. Ya, cukup oke? Ya. Oke. Ya. Saya oke. Ya. Oke. Yang sekarang sudah buka itu adalah di China. Jadi di China secara berurutan mulai dari April, lalu 15-16 April itu secara keseluruhan sudah buka, termasuk Wuhan. Nah, yang menarik adalah bahwa saya mulai bertanya, apa yang perubahan? Perubahan new normal. Yang pertama adalah pakai masker. WHO mengatakan pakai maskernya sampai 2020. Kedua, kebersihan, hand sanitizer di mana-mana, disinfektan di mana-mana. Restoran itu dibuat juga yang tempat duduknya berempat menjadi 2, tempat duduk 10 menjadi 5. Bus di 40 seater cuma boleh 20. Mall dibatasi, bioskop dibatasi. Nah, sekarang timbul permasalahan adalah pesawat, Pak. Menurut WHO, tingkat kalau ada yang sakit di nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1, 3 row ke depan, 3 row ke belakang, harus dites. Karantina, Iya, di karantina. Artinya, ini 3 ke depan, 3 ke belakang kan nggak aman. Padahal kalau tempat duduk 3-3, airline bilang kosongin 1 aja di tengah. 2 begini. Tapi kan di sini ketemu lagi nih. Ini ketemu lagi. Dari 1 meter gangway-nya. Nah, Bapak melihat seperti apa, Pak? Karena sekarang itu saya banyak pertanyaan adalah, Pak Anton, nanti kalau kita traveling lagi, jalan-jalan lagi, duduk di pesawatnya kumaha katanya. Nah, ya, jadi harusnya saya baru dengar tadi hasil survei dari LSI Denny JA. Ya. Nah, itu scientific, kalau saya pikir sih scientific. Kita akan selesai Juni ya. Jadi artinya dunia juga sudah akan selesai sebelum akhir tahun, sebelum vaksin ditemukan. Jadi kalau itu adanya, artinya virusnya kan sudah sama sekali tidak menyebar, ya. Kalaupun ada 1-2 kasus itu tidak terlalu bermasalah karena umur penyakit itu kan hitungannya minggu. Jadi kalau nanti sebelum akhir tahun sudah selesai, saya kira nggak terlalu dipermasalahkan lagi. Bahwa ada yang jadi masalah itu kalau virusnya berubah sifat, mutasi. Kalau mutasi ini udah lain cerita, bahwa kita mulai dengan gelombang baru, new wave.
Nah, ini yang kita takutkan. Nah, apakah itu akan terjadi? Bisa saja. Tapi semoga itu tidak terjadi sehingga memang selesai sebelum akhir tahun ini. Saya kira nggak masalah. Duduk selang-seling begitu, saya pikir sih masih tetap secara logika, masih tetap tertular. Nggak bisa itu. Karena tadi saya katakan, bukan 2 meter lagi. Duduk begitu kan cuma beda berapa, nggak sampai setengah meter toh. Artinya itu memang karena kondisi sekarang di angkot, di kendaraan umum, di depan tidak boleh. Tapi kalau supirnya positif, ya dia hembuskan kan ke belakang sama. Itu masih tetap berpotensi, nggak bisa. Belum kita perhitungkan, maaf, cabin ya. Itu cabin apa betul-betul steril? Belum tentu. Karena dindingnya, ya, lantainya, joknya, itu semua berpotensi nempel virusnya. Kalau orang itu batuk sekali aja, itu sudah berapa banyak. Satu orang batuk saja udah berapa banyak nempel di cabin, nempel di baju, di rambut, dan sebagainya. Kita cari aman lah, cari aman. Ya. Cari aman jadi nggak terbang dulu gitu, Pak? Ya, saya kira lihat keadaan. Kalau memang sudah dinyatakan sudah selesai, kurvanya semua sudah di bawah mendatar, itu sudah selesai. Tapi kalau itu belum, masih ada satu negara yang tidak, ya belum selesai dunia ini. Ya. Sekarang yang menarik adalah sesuai dengan pidato dari Pak Jokowi yang mengatakan diperkirakan puncaknya adalah Mei, lalu turun ke Juni, selesai Juli kita bisa masuk. Juli maksudnya bisa ke kantor lagi. Pak, saya lari jalan pagi aja udah nggak bisa, Pak. Jalan tergopoh-gopoh nggak bisa, Pak. Keluar dari kompleks, satpam saya nggak apa-apa, Pak. Satpam saya nggak apa-apa. Begitu saya keluar sedikit lagi, hansipnya yang nggak kenal saya aja udah bilang, Pak, pulang, Pak. Pak, pulang, Pak. Aduh. Jadi saya di depan aja, ya lumayan sih, kurang lebih sekitar 400 meter gitu. Cuma lagi speed, gitu kan, biasanya kan ignore gitu. Ini nggak, mesti balik lagi gitu kan. Tapi ya ini, Pak, kalau kita bulan Mei peak, lalu Juni turun, Juli masuk, perkiraan banyak pebisnis ekonomi, ini dari sisi ekonomi, mengatakan bahwa kita akan buka dulu. Juni juga mungkin akhir-akhir kita akan buka. Jakarta dulu, orang boleh jalan-jalan gitu ya. Levelingnya diturunkan, tapi masih PSBB, tapi diturunkan. Lalu seperti kayak di Tiongkok ini mulai nanti hari Senin, dari provinsi ke antar provinsi udah boleh terbang. Nah, kalau lihat seperti begini, ini minta saran ke Bapak. Berarti kalau saya strateginya tur jauh-jauh, bakalan nggak bisa, Pak. Karena harus nunggu, misalnya contoh, Malaysia minggu depan sudah diturunkan levelnya. Dari satu mobil satu orang, boleh satu mobil 2 orang. Restoran mungkin boleh dibuka, dan lain sebagainya. Tetapi dia nggak mau terima turis, Pak. Turis, no. Iya. Singapura lucu lagi, Pak. Mau terima turis, tapi harus tinggal 14 hari di karantina. Kalau lihat seperti begini, kita bisa jalan-jalan, tapi mungkin program jalan-jalannya mungkin ke Bandung, ke Puncak, ke Carita gitu. Kalau ke Bali aja saya ragu. Walaupun, nah ini kembali lagi nih, Pak. Salah satu pertanyaan saya itu rada aneh, Pak. Kenapa Bali tingkat yang terpaparnya kecil sekali? Saya sampai ngomong, saya nanti akan ngobrol sama orang-orang Bali. Saya sampai bilang, satu, apa karena orang Bali itu makan makanan tertentu, empon-empon apa-apa gitu ya, itu jadi badannya bagus, daya tahannya, atau yang kedua, konspirasi. Yang
yang sakit tidak dilaporkan, supaya orang nanti begitu buka, PSBB-nya buka, orang Singapura mau datang segala macam nggak takut, karena bisa declare yang sakit sedikit, yang kena sedikit. Menurut Bapak kumaha tuh Pak? Ya, ini satu fenomena juga yang aneh ya. Tapi belakangan hari-hari ya minggu lalu begitu, itu kedatangan rombongan pekerja cruise. Kita tahu dari Bali banyak sekali. Nah, ini sampai ribuan. Nah, selain itu ada rombongan PMI yang juga pulang, pegawai PMI. Itu juga bawa katanya. Jadi, saya tidak melihat bahwa orang Bali itu bisa lebih kebal, ya. Tapi karena memang keadaan ya tidak seperti itu. Jadi sudah keburu dibendung, ya. Jadi turis-turis pun dibendung, sehingga probability orang-orang terkena itu, apalagi di daerah pedesaan itu mereka tidak kontak sama sekali dengan tamu. Yang kontak itu yang di selatan, ya, di Kute, di Jimbaran, di Nusa Dua. Itu terbatas karyawan, ya, karyawan hotel dan sebagainya. Tapi di wilayah lain pedesaan itu tidak berkontak sama sekali. Jadi saya kira kalau secara fisik, secara biologis tubuhnya sama, tidak ada perbedaan. Di luar itu supranatural kita nggak tahu, ya, nggak tahu. Apakah memang ada kekuatan mistik apa, kita nggak tahu. Ya. Oke, Pak. Seringkali kita sekarang dianjurkan untuk di rumah saja gitu ya. April di rumah saja gitu ya. Juni ini bisa di rumah terus gitu ya. Ada nggak sih Pak dari jurnal kesehatan bahwa kebiasaan seseorang akan menjadi kebiasaan baru seseorang akan menjadi kebiasaan normal buat dia setelah mengalami karantina berapa lama? Itu ada nggak sih Pak dari sisi medis? Iya, jadi tiap orang kan punya kemampuan adaptasi yang berbeda-beda. Begitu orang itu adaptasinya lemah, dia menghadapi satu keadaan yang berbeda dari biasanya, dia akan stres. Itu merupakan satu stresor. Maka dikembangkan pula psikologi COVID kan. Jadi banyak penyakit-penyakit psikosomatik ya. Penderitaan jiwa yang galau, yang depresi, yang sedih, yang frustrasi, yang takut, yang panik, itu dihibahkan ke penderitaan badan. Jadi yang sakit mah jadi nambah ya. Yang sakit jantung lebih berdebar, nambah. Yang sebetulnya bukan badannya sakit, tapi jiwanya. Jadi psikosomatik jadi masalah yang dibilang orang katanya lagi depresi, pada stres, apalagi dengar yang macam-macam. No? Tidak semua orang siap untuk dengar itu. Jadi semakin informasi itu tidak jelas, tidak lengkap, orang semakin takut. Jadi kekurangan yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah pemahaman tentang penyakit yang tidak utuh lengkap. Jadi mereka takut yang nggak kepuguhan, ya, takut yang tidak jelas. Kalau jelas, tahu musuhnya seperti apa sifatnya, nggak takut lagi. Karena kan make sense, masuk akal. Ini sekarang tidak masuk akal karena tidak semua masyarakat memahami bahwa virus itu adanya di mana, bagaimana, dia bertahan hidupnya di mana. Dia tidak bertahan hidup di luar tubuh. Jadi di luar tubuh itu cuma hitungan jam sama hari. Tapi di mana itu? Nah, itu yang mesti masyarakat tahu. Kalau enggak kan dia di rumah pun jadi seperti panik. Wah, di rumah tidak mungkin. Selama di rumah tidak ada orang yang keluar masuk rumahnya, itu rumahnya steril. Yang bahaya adalah anak muda. Anak tinggal sama orang tua. Anak itu kan mobile. Dia keluar rumah kemana, pokoknya ke tempat umum, dia bawa pulang. Orang tuanya yang sudah steril itu tercemar karena anak pulang, karena keluar masuk rumah. Maka di beberapa negara dilarang anak-anak pulang ke rumah kalau dia aktivitas di luar. Jadi harus pisah sama orang tuanya. Kasihan dok, orang tuanya kan lebih, kalau sampai terkena itu kan lebih berat penderitaannya. Jadi mendingan anak muda. Kalau anak muda mungkin dia tidak sakit, mungkin dia sakitnya sembuh sendiri.
Kalaupun sakit enteng, tapi orang tua begitu kena 2-3 hari langsung berat. Jadi pemahaman seperti ini yang membuat orang tidak harus panik, ya, tidak harus takut berlebihan. Sekarang ini kan sebagian yang, oh kalau begini bahaya nggak dok? Kalau begini, nah itu kan berarti belum paham utuh. Jadi takutnya berlebihan. Nah takut berlebihan ini juga satu gangguan. Jadi ini stresor sendiri. Jadi parno, ya, jadi curiga, jadi macam-macam. Nah, kalau orang punya adaptasi yang Pak Anton tanya, ini gimana kalau kebiasaannya berubah? Tergantung. Kalau dia adaptasinya bagus, nggak masalah. Dia biasa aktif, sekarang jadi diem, dia bisa lakukan create apa, ya, aktivitas apa. Ya sekarang kan banyak cari uang dengan online, cari uang banyak sekali tawaran. Asal kita jeli saja. Saya kira Tuh, itu. tuh. Pak, ada yang eh, kabar yang tidak bagus mengatakan Mm-mm. bahwa di Ya, Wuhan mereka masih mengkarantina, tidak jelas berapa banyak tapi disebut banyak. ya, Mereka dalam keadaan sehat, ya, melakukan segala macam, panas badannya normal, semuanya normal, tapi di dalam darahnya setiap kali dites sudah lebih daripada 2 minggu tetap positif. ya, ya. Itu yang di kita disebut OTG. Nah, ini banyak ini. Ini yang celaka. Oh, Musuh kita ini adalah orang tanpa gejala. ah, Nah itu orang muda sebetulnya. Jadi virusnya tuh antara eh, kalah dan menang nggak jelas, jadi gantung. hmm, Jadi virus tetap ada di badan itu, tapi tidak bikin dia sakit. Nah ini hmm, yang entah karena jumlahnya tidak terlalu banyak atau virulensinya, keganasannya tidak. Jadi antara ya seri lah, draw terus. hmm. Dia kalah tidak, si tubuh nih menang juga tidak. Nah ini yang bertahan lama. Itu yang disebut carrier, healthy carrier. Jadi Oh, orang ini sehat ya, tapi positif karena memang virusnya masih ada. Dan yang sama orang baru sembuh itu juga jangan dianggap pasti-pasti. Kalau pemeriksaan 2 kali PCR masih ada ya jangan berkeliaran. Wuhan pernah ngalami itu. Jadi dia cepat-cepat pesta, ada gelombang kedua. Nah ini yang mungkin yang di karantina orang yang kelihatan sehat. Ini sumbernya. Ini sumbernya. Jadi OTG ini, kita juga harus waspada dengan OTG. OTG banyak, karena kita belum melakukan rapid test massal. Jadi hmm, seolah-olah kita cuma nangkep yang sudah sakit. Kalau kita lakukan massal rapid test, itu pasti nangkep yang OTG itu banyak sekali. Orang tanpa gejala. Nah bahayanya kita keluar rumah, kita ke supermarket, kita ke apotek, kita ke bank, ketemu orang-orang OTG, orang yang tidak sakit, kelihatannya sehat, begitu ngobrol sama dia, kita tertular. hmm, Atau kita bawa pulang di rambut kita, di baju kita, hmm. di sepatu kita. Itu kita bawa pulang ke rumah. Maka saya anjurkan pulang dari luar, dari manapun, semua ditanggalkan di luar ruangan rumah. Kalau bisa di kamar kecil rumah, jadi tidak mencemari dalam rumah. Termasuk alas kaki. Ya. Jadi saya menduga dokter-dokter banyak jadi korban di Indonesia, itu tertularnya di kamar ganti. Jadi APD-nya itu, pakaian lengkapnya itu, dia lepas di kamar ganti, virus yang nempel di baju itu berguguran ke lantai kan. Dia ganti pakai baju dia, nah nempel di baju ganti itu, atau nempel di kakinya, di alas kaki. Juga di toilet rumah sakit, itu sumber virus-virus menumpuk di lantai. Lantai rumah sakit sudah pasti. Jadi Bapak Ibu yang ke rumah sakit untuk urusan apapun hari-hari ini, waspada alas kaki. Karena lantai itu paling banyak sekali virus di rumah sakit. Karena orang di sini, kalau dia pembawa virus, dia meludah, itu berceceran. Pak, ada yang tanya,
Jauh-jauh hari sebelum Ya, COVID, saya demam dan badan sakit semua. Untungnya sembuh. Kalau tidak, sudah ya. di... Nah, ada lagi Pak Herman. Pak, kalau ada yang takut sampai stres Parno, atasinnya gimana? Aduh, saya tahu Pak, atasinnya gimana? Ikut Instastory saya, karena saya Instastory-nya sehari bisa 5-6 kali Pak. Hari ini sama Bapak yang Betul. ketujuh Pak. Iya, Wah, luar biasa. Jadi lupa ya, lupa ya. iya lupa. Lupa takutnya ya. Iya, Pak. Pak, saya lagi karena saya berusaha untuk bikinin tour ya, Pak ya. Tour kemana? Ini kan Oke, menjadikan satu satu teka-teki paling besar. Ke negara mana yang saya harus ya, bikin? Nah, dalam pencaharian itu saya mulai dengan negara yang tidak punya kebudayaan cipika-cipiki, Pak. Hak cipika-cipiki. Nah, itu ternyata Jepang, Pak. Jadi Jepang itu sudah physical distancing. Dia nah, begini aja. Hai, hai, ya, hai, ya, gitu kan. Physical distancing. Nah, saya ya, pikir ya, ya, ini ya, Jepang menarik. Kedua, ya, kalau kita lihat lagi di luar yang cruise itu ya Pak ya, aduh, kita sekarang jadi serba salah Pak. Orang bilang, ya, saya bilang, ayo kita naik cruise lagi kapal pesiar, aman. Itu buktinya Diamond Princess hampir 700-an sekian yang ya, meninggal. Tapi kan itu salah menurut ya, saya. Salahnya kenapa? Pada ya, waktu dia di karantina, aktivitas di atas kapal itu tetap. sama, tidak Bapak bayangkan, jadi makan semua sama, eh, Ya, penyebaran yang paling banyak adalah pada waktu makan buffet katanya Pak. Ini baru-baru ya, report ya. keluar. Jadi kalau buffet itu kan sendoknya satu, kita ngambil. Hmm. Sendok kita kan di piring sama sendok di sini, kita ngambil dari situ, pindah lagi. Nah, Hmm. begitu ada satu yang kena, di belakangnya kena semua. Hmm. Ya, ya, Nah, ya, eh, tambah lagi sekarang airborne. ya. Eh, menurut Bapak kira-kira Jepang kan pakai maskeran udah dari tahun 80-an saya pertama kali ke Jepang aja kalau ketemu sama orang Jepang yang lagi sakit dia pakai maskeran gitu ya. Menurut Bapak Hmm. kira-kira Pak kita kalau jalan-jalan ke Jepang aman nggak ya Pak? Ya, kalau lihat secara sosial, ya mereka tertib. Dari segi tertibnya, oke, ya. Cuma barangkali dari segi suhu, ya, karena sekarang dipertimbangkan virus ini lebih subur dan gampang menular di suhu 9 derajat. Jadi kalau suhunya lagi di atas 9 derajat, itu lebih aman. Penularannya lebih susah. Dan kita beruntung di tropis. Jepang masih subtropis ya, masih di atas Iya. lintang. Berapa derajat di atas lintang. Kita Empat, beruntung empat sebetulnya musim karena masih, empat tropis. musim. Ya, nah kalau bisa di summer gitu ya di Jepang itu lebih lebih kecil kemungkinan penularan. Jadi secara sosial dia sudah benar, dia tertib ya. Dia tidak mungkin dari orang ke orang, tapi dari iklim ya itu kalau bisa lebih optimal pada musim yang panas, yang hangat. Karena virusnya Oke, lebih kecil kemungkinan. Ya, oke. Ini dari Ibu Nuri Wardani. Pak Dokter, ya. tipsnya untuk saya yang belanja ke pasar tiap minggu harus bagaimana? Ya, seberapa bisa sekarang kan dikirim ya delivery ya. Seberapa penting kita harus keluar. Kalau bisa tidak jangan. Karena Hmm, banyak sekali celah kita kecolongan ya yang kita tidak duga. Apalagi pasar. Jangankan pasar, supermarket aja itu sumbernya besar. Kita ketemu kasir. Kasir itu ketemu dengan customer. Di antara customer yang ketemu itu, kasir pasti tertular oleh 1-2 customer yang positif. Itu kasir, kita ketemu dengan kasir, tangan dia, ya, mulut walaupun pakai masker, karena kalau aerosol itu dari sela-sela masker pun masih tersembur kalau dia bicara, ya. Jadi artinya sama sekali tidak boleh bicara.
troli itu, pegangan troli itu sama dengan remote control di hotel, itu dipegang ratusan orang. Itu juga sumber. Jadi semua bagian di supermarket itu sumber penular. Apalagi di pasar. Pasar itu kan lebih besar permukaan untuk menularkannya. Kalaupun terpaksa ya tidak terlalu sering. Dan uang kembalian ini jangan diterima mestinya. Kalaupun harus terima uang kembalian, kita masukkan ke kantong plastik. Selalu begitu ada tipsnya itu, uang kembalian tidak dipegang, masukkan ke kantong plastik. Sampai rumah disterilisasi, ya, disemprot dan sebagainya. Ya cuma itu. Pak, ini jadi punya ide nih. Tadi Bapak bilang begini, begini, jadi punya ide. Kalau gitu kita bikin turnya ke bulan aja, Pak. Iya. Kenapa? Kenapa ke bulan? Karena pakaian kita pakaian astronot, Pak. Astronot ya, ya betul. Oke, ini ada Ibu Liva Maria. Dokter, ada teman yang positif kena dengan gejala diare dan nggak tahu kenapa kenanya. Maksudnya ini temennya itu positif COVID tapi gejalanya diare. Ya, jadi sekarang COVID itu semakin lama semakin ketahuan belangnya, bahwa dia penyakit dengan 1000 wajah. Ya, pertama tanpa gejala, kedua mungkin cuma demam saja, ketiga bisa dengan diare, keempat bisa dengan radang otak, bisa dengan macam-macam lah. Jadi kelainan otak, kelainan jantung, diare, ya bisa, ya itulah 1000 wajah. Jadi hati-hati sekarang apapun, ya, terutama kalau kita tinggal di area zona merah, itu kita mesti waspada lah. Sekedar demam saja kita sudah harus periksa. Dan badan dikuatkan, yaitu yang. Oke. Pak Wijaya Marzuki, Pak, apakah imun sistem pertahanan terkuat bagi melawan COVID? Nonton Instastory. Ya, ya supaya kebal sebetulnya nomor satu yang kita makan tuh betul-betul bernutrisi, ya, terutama protein. Di antara protein itu yang paling istimewa adalah telur. Jangan takut makan telur, sekurang-kurangnya 1. Nah, vitamin yang mendukung adalah vitamin C, vitamin E, walaupun sekarang susah dicari, tapi itu kalau bisa diusahakan vitamin C, vitamin E, D3 dan zinc. 4 itu yang support ya untuk booster kekebalan tubuh. Dan hidup dengan teratur, cukup tidur, ya, cukup bergerak. Saya kira cuma itu yang bisa dilakukan. Oke. Ibu Sandrawati Halim, ini dari Surabaya nih. Bagaimana membersihkan virus yang ada di alas kaki, apakah cukup dijemur? Saya mau satu lagi nih, Pak. Halo Pak Dokter, kalau misal selama virus sudah menempel di rambut atau badan kita, tapi kita tidak sentuh area wajah, apa dia tetap bisa masuk ke dalam tubuh atau bisa aman setelah mandi dan dicuci? Sekalian nih Pak, satu lagi. Benar tidak Pak Dokter, kalau virus mati karena suhu tinggi dan sekarang banyak yang jual alat tongkat ultraviolet yang membunuh 99% membunuh virus. Nah, ini 3. Silakan Pak. Ya, di alas kaki kan gampang. Kita cuci, siram ya, cuci pakai sabun, alas kakinya terutama dan permukaannya juga disemprot setelah dicuci amat artinya kan. Jadi kalau dia melekat nempel di rambut, di kulit atau di pakaian, dia tidak serta-merta masuk ke dalam pernapasan. Itu masuk kalau tangan kita pegang rambut, tangan kita pegang baju kita yang baru tercemar itu, dan itu kita pegang wajah. Jadi tidak serta-merta, tapi itu sudah masuk ke ruangan rumah kita. Nah, kalaupun kita yang tidak kena, ruangan rumah kita yang tercemar, dia akan berguguran di lantai, berguguran di tempat kita duduk, tempat kita ganti pakaian. Nah, itu kalau terpegang oleh orang lain dan dia tidak cuci tangan, nah itu yang potensi menularkan. Jadi tidak serta-merta langsung dari pakaian masuk ke tubuh, tidak.
Tapi harus dipegang dulu dan kita memegang wajah. Di wajah itu ada mata, ada hidung, ada mulut. Satu lagi yang terakhir itu ultraviolet, tongkat ultraviolet. Tidak betul. Virus itu semua itu virus yang di permukaan. Jadi virus di permukaan bisa saja dengan cahaya matahari, ultraviolet B dan sebagainya bisa. Tapi masalahnya kan kalau virus sudah masuk ke dalam tubuh, dia dalam sel, nggak bisa dikejar dengan cara apapun. Jadi yang suka disebut cara-cara menghilangkan virus itu masih di permukaan, ketika masih di kulit, di pakaian, itu sebentar aja mereka mati, apalagi di cuaca tropis mati. Itu nggak perlu diusahakan bagaimana, kita dengan sabun biasa pun mati. Masalahnya kalau dia sudah masuk saluran pernafasan, itu yang nggak bisa dilawan. Yang lawan adalah tubuh. Jadi, ya. Oke. Pak, ini ada dua yang tanya, tapi dua-duanya tanyanya sama. Master kain yang baik dari kain apa? Itu master kain yang baik dari kain apa? Yang kedua adalah bertanya tentang Ya, putus suaranya. ya, Diulang, putus Pak Pak, Anton. sorry. Ya, tadi tanya mengenai masker yang baik itu adalah masker apa? Lalu satu lagi adalah sebentar. Nah, ini. Tadi masker kainnya apa? Lalu yang kedua adalah katanya virusnya ternyata kecil. Jadi pakai masker kain bukan N95 berarti tidak berpengaruh ya Pak. Jadi maksudnya hanya masker N95 yang bisa menahan. Selain itu masker kain itu tidak bisa menahan. Apakah betul begitu? Tidak. Jadi virus COVID itu lebih besar dari virus yang lain. Jadi ukurannya lebih besar, ya. Tapi apakah kain itu bisa menyaring? Nah, tergantung kainnya, seberapa kerap tenunannya. Yang paling netral ada masker yang hijau itu, masker bedah, ya, masker nggak usah N95 hanya untuk tenaga medis, untuk dokter. Tapi untuk kita itu yang sebetulnya paling ideal itulah yang masker hijau itu. Masker bedah. Nah, sekarang dibikin masker dari kain. Tergantung kainnya. Kalau kainnya dia jarang-jarang, ya masih tetap bisa lolos sekasar apapun virusnya. Hal lain dari kain itu tidak semuanya aman kalau saya perhatikan. Karena kain dibuat dengan zat warna, dengan zat bahan-bahan kimia. Yang kita sedot, hirup terus-menerus, itu ada sisi jeleknya juga. Jadi kain harusnya sebetulnya kain yang harus sudah lama, kain bekas, bukan kain yang masih baru. Kalau tekstil yang baru, kita seperti juga ke toko tekstil, itu kan mata suka pedih dan sebagainya. Nah itu dihirup, ya, dihirup untuk waktu yang lama tidak sehat. Jadi mestinya kain yang sudah tidak ada bau tekstil baru yang menyehatkan. Jadi kain bekas, saya kira. Oke, Pak, ini ada dua pertanyaan, tapi pertanyaannya kurang lebih sama, yaitu kalau ke pasar, beli online maupun tidak online, makanannya datang, bungkusnya sudah disemprot, udah cuci tangan, tapi makanannya, sayurnya mesti diapain, Pak? Oh, nggak usah. Jadi nggak mungkin lah, kalau makanan yang sudah masak, ya, itu tidak mungkin lah, kecil kemungkinan. Bukan, sayur, Pertama, Pak, sayuran di pasar. Sayur, ya tentu direndam saja. Kita rendam, kalau ada kan sekarang ada yang pembersih buah dan sayur itu yang tidak beracun. Saya nggak bisa sebut nama dagangnya itu. Ada pokoknya untuk pembersih buah dan sayur setelah direndam itu bisa seperti itu. Iya, Pak, kita sebentar lagi akan kena timer 1 jam. Pak, kalau mau pesan buku ke WA Bapak atau kemana Pak? Silakan. Boleh. WA-nya nomor berapa, Pak? 0816 ya 1105 081. Saya ulangi 0816 ya.
1105 081 ya. Harganya berapa, Pak? Ya, ya. 59 Harganya, belum Pak? ongkos. Jakarta jadi 70 kalau Jakarta, Jabotabek. Ya, 70.000 70.000 Jabotabek. sudah dengan ongkos Ya, Jabotabek. Nah, oke. luar kota ya tentu tergantung kotanya. Ya. Plus ongkir luar kota ya. Oke. Bapak Ibu, ini kalau ada yang mau pesen, kalau di Jakarta ongkirnya sudah termasuk 70.000, kalau di luar kota Iya. tergantung kotanya di mana. Ini nomor teleponnya silahkan di screenshot aja ya. Di screenshot aja. Karena kita punya waktu mungkin sekitar 5-6 menit lagi. Saya coba cari tanya lagi. Ini yang tanya adalah soal vitamin C, Pak. Mereka bertanya apakah vitamin C cukup aman untuk dikonsumsi karena lagi puasa gitu ya, Pak. Jadi bagaimana konsumsi vitamin C pada saat sahur maupun berbuka puasa? Tetap setiap hari begitu? Ya, Dan juga ada vitamin yang C yang bertanya, dipilih, iya, gimana Pak? ya, vitamin C yang diminum itu bukan lagi vitamin C zaman dulu. Jangan vitamin C yang asam itu, tapi ester C. Ester C itu kekuatannya 10 kali lipat dibanding vitamin C yang lama. Dan dia tidak asam. Oke. Itu Jadi asam sebaiknya adalah lambung, terutama lagi puasa. Jadi sekali pilih yang ester C, generasi baru. ya, oke. Jadi yang generasi baru itu tidak Asam. juga kena lambung ya, Pak ya? Ya, ya. Oke. Ini ada satu lagi, berarti lebih aman beli makanan yang masak panas, jadi sudah mateng. Ya, Bukan makanan dingin, misalnya minuman atau gado-gado. Beli ya. gado-gado boleh nggak, Pak? Sebetulnya boleh, karena kemungkinan dia terkena virus itu kan kecil. Hanya kalau food handlernya itu yang bikin gado-gadonya itu positif, ya itu bisa tercemar. Ya, waktu dia ngulek gado-gado itu kan bisa aja nafas dia itu segala macam bisa. Tapi kan kecil sekali bahwa dia positif. Kalau dia sudah positif 3-4 hari dia udah sakit, dia udah tutup gado-gadonya. Cuman apesnya kita, apes kalau dia belum sakit, dia sudah bawa virusnya itu jatuh di gado-gado. Jadi lebih safe yang matang aja. Ya. Pak, Bapak batuk? Ya, sedikit Bapak batuk. Ini genit, batuk genit lah tanggung bulan. sekarang jadi parno Pak, dengar orang yang batuk langsung tanya. Iya, Pak, pada nengok. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Ini kalau mau bukunya Pak Dokter, harga bukunya adalah 70.000, sudah termasuk ongkir Jakarta. Kalau keluar kota tergantung kotanya berapa ditambah ongkir. Ini ada nomor WA-nya 0816 11 05 081. Silahkan di screenshot ya Bapak Ibu, silahkan di screenshot ya, biar nanti mungkin sebab kemarin-kemarin itu kan yang daftar banyak sekali, makanya tadi saya tanya, Pak masih ada nggak bukunya? Gitu ya. Pak, dicetak lagi nggak Pak? Ya kalau habis mungkin di toko-toko. Oke. Ya. Ini ada yang tanya lagi, Pak Felix dari Serpong nih Pak. Kalau konsumsi jeruk lemon pagi-pagi boleh nggak Pak? Boleh nggak ada larangan lah. Karena kan bebas, kita mau makan buah dulu pagi, mau makan apa, itu nggak masalah. Silakan aja. Tapi bagusnya kan kita makan bareng sama buah-buah. Oke. Ini mungkin dua pertanyaan terakhir saya jadiin satu. Pak Sony Bambang, vitamin apa saja untuk kekebalan tubuh? Dan Ibu Yap Yuna, vitamin C untuk dewasa dan anak-anak dosisnya berapa ya? Ibu Yuna ini dari Jambi, Pak. Silakan. Ya,
Ya, vitamin C, vitamin E tadi sudah disebut, vitamin D3 dan zinc. Itu 4 itu yang booster untuk kekebalan. Nah, vitamin C itu 1000 mili untuk orang dewasa, untuk anak-anak 12 tahun ke atas sama dengan orang dewasa. Kalau anak kecil ya 500 miligram. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Pak Dokter, terima kasih. Saya akan sering-sering undang ya, Pak ya. Saya akan sering-sering undang nih. Senang hati. Iya, soalnya sekarang alasannya Bapak udah bisa Instagram, Iya. Pak, saya menghimbau semua kita harus tetap sehat gitu ya, Pak ya. Sehat. Oke. Cepat kita harus disiplin di rumah terus, PSBB supaya kita segera bisa jalan-jalan lagi. Setuju ya, Pak ya? Setuju. Oke. Pak, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu. Sampai ketemu.